Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 796-800. Bab 796. Sambil memegang piala, Yuruyan berjalan menuju posisi Fendi Zanders dengan anggun. Saya melihatnya mengedipkan mata rubahnya, dan ekspresi wajahnya sangat menggoda. Yuruyan mengenakan gaun putih pendek hari ini, dadanya yang penuh tertutup rapat, menguraikan lekuk tubuh yang menggoda. Kalian pasti tahu kalau dari awal jamuan makan hingga sekarang, Yuruyan tidak pernah mengambil gelas wine di hadapannya, juga tidak pernah menyesap wine. Namun saat ini, Yuruyan berinisiatif mengambil gelas wine dan berdiri dari tempat duduknya, yang berarti Yuruyan pasti akan bersulang untuk yang lain. Setelah Hewen melihat pemandangan ini, keanehan muncul di matanya. Dia tahu bahwa Yuruyan berinisiatif untuk bersulang saat ini, yang berarti orang tersebut pasti memiliki hubungan yang sulit dengan Yuruyan. Setelah beberapa saat, Yuruyan berjalan ke sisi Fendi Zanders dengan genit dengan sepatu hak tinggi, lalu berhenti. Fendi Zanders sedang makan dengan kepala menunduk sepanjang waktu, dia sama sekali tidak memperhatikan Yuruyan berjalan di depannya, dia juga tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yuruyan. Setelah Yuruyan mengetahui bahwa Fendi Zanders mengabaikannya, dia tentu saja sangat marah. Tapi dia tidak menunjukkannya, tapi berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, "Tuan Zanders, berkat perhatian Anda kami pergi ke Hongyadong kali ini, jadi segelas anggur ini adalah rasa hormat saya kepada Anda." Setelah mendengar kata-kata Yuruyan, Fendi Zanders tertegun, dan kemudian menatap Yuruyan dengan ekspresi sangat bingung di wajahnya. Fendi Zanders tidak mengetahui sikap Yuruyan terhadapnya, dan mengapa ada perubahan besar. Saat ini, Yuruyan tampak menjadi orang yang berbeda, dan Yuruyan mengatakan itu berkat perjalanan ke Gua Hongya. Dia menjaga dirinya sendiri, tapi Fendi Zanders tidak pernah menjaga Yuruyan sama sekali. Sebaliknya, keduanya selalu meremehkan satu sama lain. Sebelum Fendi Zanders dapat menjawab apa yang sedang terjadi, Yuruyan meminum semua anggur merah di gelasnya. Pada saat ini, mata semua orang yang hadir memandang Fendi Zanders juga banyak berubah. Kalian pasti tahu kalau Yuruyan tidak pernah berinisiatif minum bersama siapapun sejak memasuki ruang perjamuan ini. Bahkan jika seseorang bersulang untuknya, Yuruyan hanya akan menyesap minumannya. Namun saat ini, Yuruyan berinisiatif untuk bersulang untuk Fendi Zanders, dan bahkan meminum anggur merah di gelasnya. Ini cukup membuktikan betapa pentingnya Fendi Zanders bagi hati Yuruyan. Awalnya, ketika orang-orang ini melihat Fendi Zanders, mereka semua mengira Fendi Zanders hanyalah orang biasa, dan mereka sama sekali tidak menganggap serius Fendi Zanders. Namun setelah Yuruyan selesai minum, semua orang merasa identitas dan latar belakang Fendi Zanders jelas tidak sederhana. Setelah minum, rasa puas diri muncul di mata Yuruyan, lalu menginjak sepatu hak tingginya dan kembali ke tempat duduknya, meletakkan pipinya di tangan dan melihat posisi Fendi Zanders, dia tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Awalnya Fendi Zanders tidak mengerti apa yang ingin dilakukan wanita Yuruyan ini, tetapi ketika dia melihat tatapan puas Yuruyan, Fendi Zanders langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Saat ini, sebagian besar generasi kedua kaya yang hadir adalah pelamar Yuruyan. Saat ini, sikap Yuruyan terhadap Fendi Zanders begitu dekat, yang pasti akan menimbulkan kecemburuan para pelamar tersebut. Yuruyan hanya ingin membuat pelamarnya iri pada Fendi Zanders, dan kemudian menimbulkan konflik antara Fendi Zanders dan orang-orang ini. Kemudian dia hanya menunggu dan menonton pertunjukannya. Wanita ini sungguh kejam. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Benar saja, setelah Yuruyan selesai memanggang. Orang lain yang hadir juga berkumpul di depan Fendi Zanders, dan mulai bersulang untuk Fendi Zanders. Yuruyan memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bangga di wajahnya. Jika Fendi Zanders minum bersama orang-orang ini, satu persatu, tidak peduli seberapa bagus kapasitas minum Fendi Zanders, mustahil baginya untuk minum sebanyak itu. Tetapi jika Fendi Zanders tidak meminumnya, itu berarti tidak memberikan muka kepada orang-orang ini, dan orang-orang ini pasti akan menggunakan ini untuk membuat masalah bagi Fendi Zanders. Setelah melihat rasa puas diri di mata Yuruyan, Fendi Zanders memasang ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. "Tuan Zanders, segelas anggur ini adalah rasa hormat saya kepada Anda. Saya melakukan apapun yang Anda inginkan." Pada saat itu, seorang pemuda mengangkat gelas wine di tangannya, lalu langsung meminum white wine yang ada di gelas tersebut. Setelah pemuda itu selesai minum, tanpa sadar dia melirik ke posisi Fendi Zanders.
Tetapi dia menemukan bahwa Fendi Zanders tidak menanggapi sama sekali, dan masih duduk dengan tenang sambil makan, seolah-olah dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Tuan Zanders, apa maksudmu? Pemuda itu mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak senang. Saya tidak bisa minum. Jawab Fendi Zanders dengan sangat tenang. Fendi Zanders sudah menebak tujuan sebenarnya Yuruyan, tapi dia tidak bisa minum dengan orang-orang ini. Jika Fendi Zanders benar-benar minum dengan orang-orang ini, dia harus minum setidaknya 2 atau 3 kati minuman keras. Meskipun kapasitas alkohol Fendi Zanders tidak buruk, jika dia benar-benar meminum 2 atau 3 kati minuman keras, dia pasti tidak akan bisa bangun besok. Besok mereka akan mencari Gua Hongya di Gunung Longhu. Fendi Zanders tidak ingin menunda pekerjaan mereka karena minum. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Karena mereka tidak pernah mengira Fendi Zanders akan begitu tidak sopan, semua orang sudah meminum semua anggurnya, dan Fendi Zanders sebenarnya berkata bahwa dia tidak bisa minum. Jika Anda tidak tahu cara minum, Anda bisa minum sedikit saja untuk mengekspresikan diri, bukan? Namun pendekatan Fendi Zanders benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak pantas. Dan pemuda yang pernah bersulang dengan Fendi Zanders sebelumnya memiliki tatapan tegas di matanya, dan kemudian berkata dengan suara rendah, sepertinya saya tidak cukup tinggi untuk membiarkan Tuan Zanders memegang gelas anggur, jadi lupakan saja. Setelah mengatakan ini, pemuda itu langsung kembali ke tempat duduknya. Saat ini, semua orang memandang Fendi Zanders dengan tidak senang. Dan ekspresi wajah Yuruyan semakin bangga, karena inilah yang ingin dilihat Yuruyan. Hewen duduk di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengangkat gelas anggurnya dan berkata kepada Fendi Zanders, Tuan Zanders, saya bersulang untuk Anda dengan segelas anggur, Anda harus memberi saya wajah apapun yang terjadi. Ketika Hewen mengatakan ini, wajahnya penuh arogansi dan nadanya sangat arogan. Bagaimanapun, Hewen adalah putra wakil wali kota, jadi Hewen merasa betapapun beraninya Fendi Zanders, dia tidak akan pernah berani kehilangan muka padanya. Menyinggung Hewen di sini bukanlah pilihan yang bijaksana. Dan orang lain yang hadir sepertinya berpikiran sama, mereka merasa Fendi Zanders tidak boleh berani menolak Hewen. Seperti yang kubilang tadi, aku tidak minum, apa kau dengar? Fendi Zanders menoleh dan menatap Hewen dengan acuh tak acuh, dan berkata kepada Hewen dengan nada dingin. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang tercengang dan membuka mulut lebar-lebar. Tidak ada yang mengira Fendi Zanders bahkan tidak akan memberikan wajah Hewen. Bab 797. Setelah Hewen mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jelek, dan ketegasan muncul di matanya. Hewen tidak pernah menyangka Fendi Zanders berani berbicara dengannya seperti ini. Arti perkataan Fendi Zanders barusan sangat jelas. Dia jelas-jelas berkata, siapa kamu, Hewen? Aku bilang jangan minum, itu artinya jangan minum. Hewen merasa seperti baru saja ditampar dengan keras oleh Fendi Zanders. Apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan mungkin membuatnya merasa lebih tidak nyaman daripada menamparnya di depan banyak orang. Yuruyan melihat posisi Hewen dengan tenang, dia sangat ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Hewen selanjutnya. Nak, bukankah kamu terlalu sombong? Merupakan berkah bagimu karena Tuan He bersulang untukmu dengan anggur. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Salah satu pemuda berdiri dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Tetapi Fendi Zanders memandang pemuda itu dengan ringan, dan kemudian berkata dengan suara dingin, saya baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas, saya tidak minum, tetapi dia masih ingin bersulang, itu masalahnya sendiri. Apa maksudmu nak? Hewen bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah dengan wajah muram. Tidak berarti apa-apa. Fendi Zanders menjawab Hewen dengan ringan, lalu menoleh ke Long Chow dan Mengdi dan berkata, sudah hampir waktunya makan, ayo kembali. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders mengabaikan Hewen sama sekali, tetapi bangkit dan berjalan keluar aula. Hewen berdiri di tempat dan ragu-ragu selama 2 detik, lalu langsung menjatuhkan gelas anggur ke lantai. Tapi Fendi Zanders masih tidak menanggapi, dan terus berjalan keluar aula. Semua orang melihat punggung Fendi Zanders, dan sedikit ketidakberdayaan muncul di mata mereka. Karena mereka tahu bahwa Hewen pasti sangat marah saat ini, menyinggung Hewen di Longhusan, itu bukanlah hal yang baik. Dan Yuruyan melihat kepergian Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut di wajahnya, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan berani menyinggung Hewen. Perlu diketahui bahwa Hewen adalah putra wakil wali kota.
Tidak semua orang bisa memprovokasi orang setingkat ini. Meskipun Yuruyan memperlakukan Hewen dengan sangat arogan, Yuruyan tidak berani terlalu menyinggung perasaan Hewen. Yuruyan tidak tahu dari mana Fendi Zanders mendapat kepercayaan diri untuk menyinggung seseorang seperti Hewen. Tapi bagaimanapun juga, tujuan Yuruyan telah tercapai, jadi dia masih sangat bahagia saat ini. Nona, sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini sama sekali. Setelah Cao Taiseng ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Yuruyan. Saya hanya ingin memberi pelajaran pada Fendi Zanders ini. Saya tidak menyangka Fendi Zanders ini memiliki temperamen seperti itu. Dia bahkan berani menyinggung Hewen. Yuruyan berkata dengan ringan. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki identitas Fendi Zanders. Kata Cao Taiseng dengan suara rendah. Siapa Fendi Zanders ini? Yuruyan juga sepertinya sangat mengkhawatirkan identitas Fendi Zanders, jadi dia buru-buru bertanya pada Cao Taiseng. Menurut hasil penyelidikanku, Fendi Zanders ini hanyalah seorang mahasiswa biasa, dan tidak ada yang istimewa dari identitasnya, jawab Cao Taiseng. Seorang mahasiswa biasa berani menjadi begitu sombong, menurutku dia benar-benar lelah. Setelah Yuruyan mengetahui identitas Fendi Zanders, jejak rasa jijik muncul di matanya. Nona, menurutmu masalah ini terlalu sederhana. Jika Fendi Zanders ini benar-benar hanya seorang mahasiswa biasa, bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Dan dua orang di sekitarnya bukanlah orang biasa, jadi menurutku identitas Fendi Zanders jelas tidak sesederhana penyelidikan kita, tapi menurut kemampuan kita saat ini, tidak ada cara untuk menyelidikinya. Kata Cao Taiseng perlahan. Karena kamu, Paman Cao, tidak dapat mengetahui identitas Fendi Zanders ini, seberapa misterius identitas Fendi Zanders ini. Yuruyan akhirnya mengerti apa yang dimaksud Cao Taiseng, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Lupakan saja. Sekarang bukan waktunya mempelajari masalah ini, selama kita bisa mendapatkan ramuannya, kita akan membicarakan hal lain nanti. Cao Taiseng menjawab Yuruyan dengan acuh tak acuh. Yuruyan melirik Cao Taiseng dan tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders, Yuruyan dan yang lainnya berkumpul di pintu masuk hotel, tapi kali ini Hewen bahkan mengikuti dengan beberapa pengawal. Yuruyan merasa pengawal Hewen ini cukup baik, dan jika mereka menghadapi bahaya, mereka bisa memiliki lebih banyak pembantu, jadi Yuruyan meminta Hewen untuk mengikuti mereka. Setelah Hewen melihat Fendi Zanders, jejak kemarahan muncul di matanya. Tapi dia tidak berbicara dengan Fendi Zanders, tapi mengikuti Yuruyan, mengobrol dengan Yuruyan. Karena kondisi jalan di Gunung Longhu sangat rumit dan banyak di antaranya merupakan jalan tanah, sehingga tidak mungkin dilalui mobil, sehingga setiap orang hanya bisa memasuki Gunung Longhu dengan berjalan kaki. Zhou Tianqi berjalan di depan, sementara orang-orang Yuruyan mengikuti di belakang Zhou Tianqi, dan Fendi Zanders, Meng Di, dan Long Chao berjalan di belakang. Karena kondisi jalan di Gunung Longhu sangat rumit, dan Zhou Tianqi sudah lama tidak mengunjungi Gunung Longhu, sehingga kecepatan pergerakan setiap orang tidak terlalu cepat. Sepanjang pagi, masyarakat berjalan kurang dari 5 kilometer. Menurut penilaian Zhou Tianqi, jika mereka maju dengan kecepatan ini, mereka membutuhkan setidaknya 3 hari untuk menemukan Gua Hongya. Tentu saja Fendi Zanders sangat tidak puas dengan kecepatan ini, tetapi Fendi Zanders tidak melakukan apapun sekarang. Dan Yuruyan, Hewen dan yang lainnya semuanya lahir di keluarga kaya, putri dan putra kaya, jadi wajar saja mereka tidak dapat menanggung penderitaan seperti itu. Jadi keduanya harus istirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Dalam sekejap mata, langit mulai gelap. Zhou Tianqi merasa situasi di Gunung Longhu sangat rumit. Jika dia bepergian pada malam hari, dia mungkin menghadapi beberapa bahaya. Selain itu, Yuruyan dan yang lainnya tidak tahan sejak lama. Jadi setiap orang hanya bisa memilih istirahat di tempat, lalu menunggu hingga matahari terbit besok pagi sebelum berangkat. Long Chao telah menjadi prajurit khusus selama beberapa tahun sebelumnya, jadi dia memiliki pengalaman yang sangat kaya dalam bertahan hidup di alam liar. Dia tahu bahwa meskipun dia memasuki Gunung Longhu, sangat mustahil untuk segera menemukan Gua Hongya, jadi Long Chao menyiapkan makanan dan tenda terlebih dahulu. Belum lagi pihak Yuruyan, lagi pula, ada begitu banyak pengawal di sekitar mereka. Semua pengawal ini membawa tas berat, dan tidak ada yang hilang di dalamnya. Mereka bahkan membawa beberapa pemanggang barbeque dan bumbu. Setiap orang pertama-tama menyalakan api unggun, lalu mulai mendirikan tenda. Fendi Zanders, Long Chao, Meng Di dan ketiganya memilih tempat terbuka, lalu mendirikan tenda, siap untuk masuk dan beristirahat.
Dan ketika Yuruyan melihat tenda yang didirikan oleh Fendi Zanders dan yang lainnya, ekspresi wajahnya tampak sedikit menghina, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam hatinya. Bab 798. Sebelum berangkat, Long Chow secara khusus menyiapkan 2 tenda. Salah satunya dipersiapkan untuk Mengdi, dan yang lainnya dipersiapkan untuk Long Chow dan Fendi Zanders. Setelah Mengdi mendengar pengaturan Long Chow, dia sangat tidak yakin. Dia merasa tidak aman baginya untuk tinggal di tenda bersama seorang gadis, jadi dia harus membiarkan Long Chow tinggal di tenda sendirian, dan kemudian dia harus tinggal di tenda bersama Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mengdi, ekspresi wajahnya sangat tidak berdaya, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Betapa berbahayanya bagiku tinggal di tenda sendirian sebagai seorang gadis. Aku ingin tidur dengan Tuan Zanders, agar Tuan Zanders masih bisa melindungiku, kata Mengdi hati-hati. Dan Long Chow memandang Mengdi dengan ekspresi tak berdaya, lalu berkata dengan suara rendah, jika menurutmu itu berbahaya, maka tinggallah di tenda bersamaku, dan biarkan Tuan Zanders tinggal di tenda sendirian. Keluarlah, aku tidak ingin tinggal bersamamu. Bagaimana jika kamu memanfaatkanku? Ketika Mengdi mendengar kata-kata Long Chow, dia menatap Long Chow dengan tajam, dengan kemarahan yang tidak biasa di wajahnya. Tapi Fendi Zanders tersenyum tipis ketika mendengar percakapan keduanya, dan tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Fendi Zanders juga tahu bahwa apa yang dikatakan Mengdi tidak lebih dari mencoba menggoda dirinya sendiri. Tuan Zanders, nyonya kami memanggil Anda untuk makan malam. Pada saat ini, seorang pengawal berjas hitam berlari ke arah Fendi Zanders dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berkata kepada Mengdi dan Long Chow, ayo pergi dan makan malam. Tuan Zanders, saya menyiapkan makanan kering sebelum kita berangkat, kalau tidak sebaiknya kita tidak pergi ke sana. Long Chow tidak terlalu menyukai orang seperti Yuruyan, jadi dia juga tidak ingin makan malam bersama mereka. Kita tidak tahu kapan kita akan menemukan Gua Hongya, ayo makan dulu, simpan makanan kering di tanganmu untuk nanti. Fendi Zanders tahu apa yang dipikirkan Long Chow, tapi Fendi Zanders merasa sekarang bukanlah yang terbaik. Saatnya marah pada Yuruyan dan yang lainnya. Sebelum menemukan Gua Hongya, Fendi Zanders dan yang lainnya harus menjaga kekuatan mereka. Begitu terjadi konflik di Gua Hongya, hanya ada 3 orang di pihak Fendi Zanders, namun ada banyak pengawal di pihak Yuruyan, dan ada juga Cao Taiseng yang tangguh. Jadi saat ini, Fendi Zanders tidak berani menganggap entengnya. Sesaat kemudian, Fendi Zanders Long, Cao Mengdi dan yang lainnya mendatangi Yuruyan dan yang lainnya. Tuan Zanders ada di sini. Cao Taiseng berteriak pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Tuan Cao. Fendi Zanders menyapa Cao Taiseng. Tuan Zanders, silakan duduk dan makan bersama. Kata Cao Taiseng lembut. Bagus. Fendi Zanders berjalan langsung ke sisi Cao Taiseng dengan langkahnya. Ketika Yuruyan melihat Fendi Zanders mendekat, dia ragu-ragu sejenak, lalu menoleh untuk melihat posisi Hewen. Setelah melihat mata Yuruyan, Hewen segera mengerti, dan langsung berteriak kepada Fendi Zanders dengan suara dingin, maaf Tuan Zanders, kami tidak membawa banyak saat keluar, terutama barbeque dan buah-buahan. Ya, cukup untuk kita makan saja. Mendengar kata-kata Hewen, Fendi Zanders tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Karena kalian semua pergi ke gunung bersama-sama, aku pasti tidak akan membiarkan kalian kelaparan. Kalau tidak, ada mie instan di sana. Jika kalian tidak keberatan, buatlah mie instan. Sambil berbicara, Hewen menunjuk ke mie instan tidak jauh dari situ. Saat ini, pengawal yang dibawa oleh Hewen sedang berjongkok di tanah sambil makan mie instan. Kata-kata Hewen jelas mempermalukan Fendi Zanders, lagi pula hanya bawahannya yang mau makan mie instan. Yuruyan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Hewen, tapi tidak banyak bicara. Tapi Cao Taiseng hanya bisa menghela nafas diam-diam. Menurutnya, pendekatan Hewen dari Yuruyan terlalu naif, dan sama sekali tidak perlu mempermalukan Fendi Zanders seperti ini. Jika Fendi Zanders benar-benar cemas, pertarungan antara kedua belah pihak justru akan mempengaruhi kemajuannya. Kalian sedang makan dan minum di sini, jadi mari kita makan mie instan. Mengdi menatap Hewen dengan mata besar berair dan berteriak. Ketika Hewen mendengar perkataan Mengdi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Mengdi dari atas ke bawah, lalu berkata dengan lembut, cantik, jika kamu ingin makan barbeque, kamu juga bisa datang ke tempat kami. Aku bisa berbagi barbeque denganmu, tapi kedua orang ini hanya bisa makan mie instan.
Pergi, siapa yang peduli dengan barang-barangmu? Mengdi menatap tajam ke arah Hewen, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Jika kamu tidak mempedulikannya, kembalilah. Hewen mencibir. Dan Mengdi mengulurkan tangan dan meraih Fendi Sanders, dan berkata dengan lembut, Tuan Sanders, ayo pergi, orang-orang ini jelas-jelas sedang menggoda kita. Tentu saja saya tahu mereka sedang menggoda kita. Fendi Sanders menjawab dengan ringan, lalu melanjutkan, tapi meski begitu, bukankah kita punya mie instan untuk dimakan? Mie instan ini seharusnya tidak murah, jadi makanlah lebih banyak nanti. Setelah mengatakan ini, Fendi Sanders langsung berjalan ke arah tumpukan mie instan, lalu mengambil 3 kotak mie instan dan dikembalikan ke Mengdi dan Long Chao. Setelah melihat adegan ini, Yuruyan, Hewen dan yang lainnya semuanya tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Hewen telah begitu mempermalukan Fendi Sanders, namun Fendi Sanders tidak hanya tidak marah, tapi juga menerimanya dengan senang hati. Bahkan orang biasa pun tidak bisa menerima keadaan ini, bukan? Cao Taiseng menyipitkan matanya dan melihat posisi Fendi Sanders, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Fendi Sanders tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk marah pada Yuruyan, Hewen, dan lainnya. Bagaimanapun, mereka semua datang untuk mendapatkan obat mujarab, dan sangat penting untuk menjaga kekuatan fisik mereka. Entah itu mie instan atau barbecue, Fendi Sanders berpikir selama dia bisa mengisi perutnya, tidak apa-apa. Meskipun Long Chao juga membawa ransum kering, ransum tersebut tidak dapat bertahan selama beberapa hari sama sekali. Fendi Sanders tidak ingin menghabiskan semua jatah di tangannya sebelum dia tiba di Gua Hongya. Pada saat itu, bahkan jika mereka menemukan obat mujarab, Fendi Sanders, Long Chao dan yang lainnya tidak akan memiliki kekuatan untuk merebut obat mujarab dari Yuruyan, Cao Taiseng dan yang lainnya. Tuan Sanders, apa yang kamu lakukan? Mengdi mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Sanders dengan suara rendah. Makan. Fendi Sanders menjawab dengan ringan kepada Mengdi. Tuan Sanders, saya masih memiliki makanan kering di sini, kita tidak perlu memakan makanan orang-orang ini. Long Chao sepertinya tidak memahami pendekatan Fendi Sanders, jadi dia berteriak pada Fendi Sanders dengan suara rendah. Aku tahu kamu punya makanan kering di tanganmu, tapi bukankah kamu punya mie instan gratis untuk kita makan sekarang? Setelah beberapa hari mie instan habis, belum terlambat bagi kita untuk makan makanan kering. Fendi Sanders memandang Long Chao dan berkata. Bab 799. Long Chao melihat mie instan di tangan Fendi Sanders, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Menurut kepribadian Long Chao, dia pasti tidak akan bisa menerima penghinaan Hewen. Tapi tanpa daya, Fendi Sanders terus bersikeras untuk makan, jadi Long Chao tentu saja tidak banyak bicara. Yuruyan, Hewen dan yang lainnya awalnya mengira Fendi Sanders akan memilih untuk tidak memakannya. Hal ini tidak hanya akan menghabiskan kekuatan fisik Fendi Sanders, tetapi juga mempermalukan Fendi Sanders dan yang lainnya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Sanders tidak peduli sama sekali. Setelah melihat Fendi Sanders mengambil mie instan itu, Hewen memasang tatapan aneh di matanya, lalu berkata dengan suara rendah, saya tahu saya bahkan tidak akan memberi mereka mie instan, tetapi mereka akan tetap sangat bahagia setelah makan. Mie instan. Lupakan saja, ini hanya beberapa barel mie instan. Kita tidak tahu kapan kita bisa mencapai Gua Hongya. Saya ingin melihat apakah mereka bisa makan mie instan selama beberapa hari. Yuruyan menjawab Hewen dengan acuh tak acuh. Hewen menoleh dan melirik posisi Fendi Sanders, jejak rasa jijik muncul di matanya, tapi dia tidak banyak bicara. Fendi Sanders, Long Chao, Mengdi dan yang lainnya merebus air mendidih, lalu mulai makan mie instan. Cao Taiseng tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat Fendi Sanders, Long Chao, Mengdi dan yang lainnya duduk di sana makan mie instan dengan nikmat, lalu mengambil barbecue di depannya, dan berjalan menuju tempat Fendi Sanders. Setelah Yuruyan melihat pemandangan ini, sedikit kebingungan muncul di matanya, dan dia buru-buru bertanya kepada Cao Taiseng dengan suara rendah, Paman Cao, apa yang kamu lakukan? Nona, tidak ada kebencian yang mendalam antara kami dan Tuan Sanders, Anda tidak perlu melakukan ini. Kata Cao Taiseng ringan. Paman Cao, jangan lupa bahwa orang-orang ini juga ada di sini untuk mencari ramuan di Gua Hongya. Yuruyan buru-buru melanjutkan. Tentu saja saya tahu, tetapi tidak hanya ada satu jenis ramuan di Gua Hongya, tetapi kami juga tidak tahu apakah ramuan yang dicari Tuan Sanders dan yang lainnya adalah jenis ramuan yang sama yang kami cari, bahkan jika jenisnya sama, tunggu sampai ramuannya ditemukan.
Belum terlambat bagi Yao untuk meninggalkanmu, tidak masuk akal untuk melakukannya sekarang, dan Gua Hongya sangat berbahaya, mungkin Tuan Sanders dan yang lain akan bisa membantu ketika saatnya tiba. Kata Cao Taiseng tak berdaya. Bagaimana ketiga sampah itu bisa membantu? Yuruyan menjawab dengan ekspresi menghina, tapi tidak terus menghentikan Cao Taiseng. Dan Cao Taiseng menghampiri Fendi Sanders, lalu berkata kepada Fendi Sanders sambil tersenyum, Tuan Sanders, nyonya kami selalu seperti ini, dan saya harap Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan nyonya kami. Saya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan wanita, dan sangat baik jika Anda bisa memberi kami mie instan. Fendi Sanders menjawab Cao Taiseng dengan acuh tak acuh. Tuan Sanders sedang dalam suasana hati yang baik. Cao Taiseng tersenyum ringan, lalu meletakkan sepotong barbecue di depan Fendi Sanders. Fendi Sanders menatap Cao Taiseng dan berkata tanpa ekspresi. Tuan Sanders. Cao Taiseng membuka mulutnya untuk berbicara. Aku baru saja memberitahumu bahwa kamu bisa menyediakan mie instan. Aku tidak butuh yang lain. Bawa pergi. Fendi Sanders berkata pada Cao Taiseng dengan nada yang sangat serius. Cao Taiseng memandang Fendi Sanders dan menghela nafas ringan, tidak tahu harus berbuat apa, mengambil barbecue dan berbalik untuk pergi. Aku tidak menyangka Cao Taiseng ini cukup bijaksana. Mengdi melihat ke belakang Cao Taiseng dan mendesah pelan. Cao Taiseng ini hanya untuk melihat bahwa kita masih memiliki nilai. Kata Fendi Sanders ringan. Gunakan nilai. Mengdi tertegun sejenak ketika mendengar ini, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Benar, Hong Yadong penuh dengan bahaya. Jika kita bertiga bisa menjaga kekuatan kita, kita bisa membantu saat itu, tapi jika kita bertiga bahkan tidak bisa makan cukup, atau bahkan jika kita kenyang, kita bisa tidak cukup makan. Jika mereka mau mengambil tindakan, itu akan menjadi hal yang baik bagi mereka. Itu bukan hal yang baik, Cao Taiseng jelas lebih pintar dari Yuruyan dan He Wen. Fendi Sanders berbisik kepada Mengdi. Jadi itulah yang terjadi. Tampaknya orang-orang ini sangat berbahaya. Jika kita bertiga tidak memiliki nilai guna, kita pasti sudah lama ditinggalkan. Mengdi tidak bisa menahan nafas. Makan cepat, istirahat yang baik setelah makan, kita harus cepat besok. Jawab Fendi Sanders kosong, lalu langsung mengambil mie instan dan memakannya dalam suapan besar. Long Chao dan Mengdi melihat posisi Fendi Sanders dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Karena keduanya menemukan bahwa Fendi Sanders berbeda dari banyak generasi kedua yang kaya. Jika generasi kedua kaya lainnya menghadapi situasi saat ini, mustahil bagi mereka untuk begitu tenang, dan mustahil bagi mereka untuk makan mie instan. Tapi Fendi Sanders mampu menanggungnya. Ini mungkin perbedaan antara Fendi Sanders dan Yuruyan, He Wen dan lainnya. Setelah makan, Fendi Sanders, Long dan Cao Mengdi kembali ke tenda untuk beristirahat. Dan pengawal He Wen berpatroli di sekitar tenda, jadi Fendi Sanders dan yang lainnya tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka di malam hari. Keesokan harinya, jam 7 pagi. Setelah semua orang bangun, mereka mandi, lalu melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Yuruyan dan He Wen sepertinya sedang melakukan perjalanan, mereka pada dasarnya harus istirahat selama setengah jam setelah berjalan selama 1 jam. Orang-orang ini membutuhkan waktu 3 hari untuk menempuh jalan yang biasanya dapat ditempuh dalam 2 hari. Tapi Fendi Sanders tidak terburu-buru, jadi dia tidak banyak bicara. Selama 3 hari ini, sikap Yuruyan dan He Wen terhadap Fendi Sanders tidak berubah sama sekali dari sebelumnya, tetapi mereka juga tidak memprovokasi Fendi Sanders. 3 hari kemudian, Zhou Tianqi berhenti di posisi yang mirip dengan pintu masuk gua, lalu dengan lembut berkata kepada Yuruyan, Nona Yu, Gua Hongya ada di sini, saya hanya bisa membawamu ke sini, sisa perjalanan harus dilalui. Pergilah sendiri. Oke, begitu. Yuruyan dengan santai menyetujuinya. Lalu melanjutkan, aku sudah meminta seseorang meneleponmu untuk meminta bayaranmu. Nona Yu, Gua Hongya ini adalah sangat berbahaya. Saya pikir Anda sebaiknya berpikir hati-hati sebelum masuk. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah meninggal di Gua Hongya ini selama bertahun-tahun. Zhou Tianqi berkata dengan lembut kepada Yuruyan. Kami memiliki begitu banyak pengawal, jadi bagaimana jika ada bahaya? Sebelum Yuruyan dapat berbicara, He Wen berteriak dengan mulut melengkung. Zhou Tianqi memandang He Wen tanpa daya, dan kemudian berkata dengan ringan, Nona Yu, Tuan He, karena Anda bertekad untuk masuk, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika tidak ada yang lain, maka aku akan pergi dulu. Bab 800
Mendengar kata-kata Zhou Tianqi, Yuruyan ragu-ragu sejenak. Tapi dia merasa Zhou Tianqi tidak berguna saat ini. Jadi dia mengangguk, lalu berkata dengan lembut, baiklah, pergilah ke pengawal untuk mengambil makanan kering, lalu kembali. Bagus. Zhou Tianqi setuju, lalu buru-buru berjalan menuju kejauhan dengan panik. Setelah melihat Zhou Tianqi pergi, Yuruyan menoleh dan mengedipkan mata ke pengawal di sampingnya. Setelah melihat mata Yuruyan, pengawal itu berbalik dan tidak pergi kemana-mana. Meskipun tindakan pengawal itu sangat rahasia, Fendi Zanders tetap mengamati detail ini, dan Fendi Zanders samar-samar merasa ada yang tidak beres. Yuruyan mungkin tidak akan membiarkan Zhou Tianqi pergi begitu saja. Hanya saja Fendi Zanders sedang tidak mood untuk memperhatikan hal-hal tersebut saat ini. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke pintu masuk Gua Hongya. Saat ini, semua orang berdiri di depan sebuah gua yang sangat besar, dan pintu masuk gua bisa setinggi 5 meter. Meskipun semua orang ini masuk bersama-sama, seharusnya tidak ada masalah. Paman Cao, apakah kamu ingin masuk sekarang? Yuruyan menoleh untuk melihat Cao Taiseng, dan bertanya pada Cao Taiseng dengan lembut. Karena kita sudah di sini, ayo masuk dan lihat, pengawal ada di depan, teriak Cao Taiseng tanpa ekspresi. Setelah mendengar perkataan Cao Taiseng, para pengawal itu menjadi sedikit gugup. Namun mereka tidak berani melanggar perintah Cao Taiseng, jadi mereka langsung mengeluarkan senjata yang telah mereka persiapkan sebelumnya, lalu berjalan menuju gua. Cao Taiseng, Yuruyan, Hewen dan yang lainnya mengikuti di belakang pengawal, sementara Fendi Zanderslong, Cao Mengdi dan yang lainnya berjalan di belakang. Di dalam gua gelap gulita, dan tidak ada yang terlihat. Untungnya, pengawal Yuruyan telah menyiapkan alat penerangan terlebih dahulu. Saat senter dinyalakan, semua orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam gua. Gua ini sangat luas dan terlihat beberapa jejak kaki manusia yang menunjukkan bahwa gua ini seharusnya sudah dikunjungi sejak lama. Semua orang berjalan dengan gemetar selama hampir 1 jam, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan ujung gua. Apakah Zhou Tianqi ini berbohong kepada kita? Mengapa saya merasa gua ini tidak ada habisnya sama sekali? Setelah Hewen mengetahui bahwa dia telah berjalan lama, tetapi masih tidak menemukan apapun, ekspresi kebingungan muncul di matanya, dan dia mengerutkan kening dan bergumam. Tidak mungkin, Zhou Tianqi tidak punya nyali. Yuruyan menjawab langsung, lalu melanjutkan, Zhou Tianqi memberitahuku sebelumnya bahwa hanya dengan melewati gua ini kamu dapat melihat pintu masuk Gua Hongya, kapan ini harus pergi. Hewen tampak agak tidak sabar untuk pergi. Jika kamu tidak ingin pergi sekarang, kamu dapat kembali, tidak ada yang akan membiarkanmu masuk. Ekspresi wajah Yuruyan tampak sedikit tidak senang, dia mengerutkan kening dan berkata kepada Hewen. Setelah Hewen mendengar perkataan Yuruyan, dia segera menunjukkan senyuman malu, dan kemudian buru-buru menjelaskan, Nona Yu, kamu lihat apa yang kamu katakan, aku datang ke sini kali ini untuk melindungi keselamatanmu, aku bagaimana mungkin untuk kembali. Yuruyan menoleh dan menatap Hewen, dan terus berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Fendi Zanders, Meng Dai dan Long Chao mengikuti di belakang Yuruyan dan yang lainnya, terus-menerus mengamati situasi sekitarnya. Setelah berjalan 1 jam lagi, semua orang akhirnya melihat cahaya terang di depan. Cahaya terang ini bisa dianggap sebagai dosis darah ayam untuk semua orang. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya berakhir. Setelah mengetahui bahwa mereka akan meninggalkan gua, semua orang mempercepat langkah mereka dan berjalan menuju cahaya terang. Wajah Yuruyan juga penuh kegembiraan saat ini, karena dia tahu Hong Yadong seharusnya ada di depannya. Setelah terus berjalan selama 10 menit, semua orang akhirnya keluar dari gua, cahaya menyilaukan menyinari wajah mereka, dan semua orang tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menutupi mata mereka. Dan Fendi Zanders menyipitkan matanya untuk mengamati situasi di depan. Saat ini, orang-orang tersebut berada di sebuah lembah, medan lembah tersebut berbahaya, dan perbukitan yang ditumbuhi rumput dan ditumbuhi pepohonan yang menjulang tinggi. Di seberang perbukitan yang remang-remang, ada semak yang lebat. Setelah keluar dari semak-semak, Fendi Zanders dan yang lainnya kebetulan melihat sebuah gua. Dan di gua ini tepat ada 3 karakter besar yang tertulis di atasnya. Gua Hongya. Yuruyan juga melihat 3 kata Hong Yadong saat ini, dan sedikit kegembiraan muncul di matanya. Dia buru-buru menoleh ke Cao Taiseng dan berkata, Paman Cao, kami akhirnya menemukan Gua Hongya. Sepertinya rumor itu benar, Gua Hongya benar-benar ada. Sedikit kegembiraan juga muncul di mata Cao Taiseng. Karena kita telah menemukan Gua Hongya, mengapa kita masih berdiri di sini?
Cepat masuk, He Wen mengatakan sesuatu sambil tersenyum, lalu berjalan ke dalam gua bersama pengawalnya. Tunggu sebentar. Ketika Cao Taiseng melihat He Wen ingin memasuki gua, dia buru-buru berteriak. Namun sebelum dia selesai berbicara, beberapa pengawal sudah berjalan menuju pintu masuk gua. Detik berikutnya, duri beracun yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lubang. Minggir. Cao Taiseng berteriak, lalu langsung mengulurkan tangannya untuk menjatuhkan Yuruyan. Dan karena Fendi Zanders, Mengdi dan Long Chao berada di belakang, mereka tidak terkena sengatan beracun tersebut. Namun pengawal yang mengikuti He Wen tidak seberuntung itu. Tiba-tiba, 5 atau 6 pengawal jatuh ke tanah, lalu mati karena muntah darah di tempat. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang tercengang dan membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Yuruyan memandang pengawal di tanah dengan tangan dan kaki mati rasa, dan tubuh halusnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Karena ada pengawal di sekitar He Wen yang membantunya memblokir penyengat beracun itu, He Wen dianggap telah melarikan diri kali ini, tetapi He Wen sudah ketakutan dan duduk di tanah dengan kaki lemas. Orang-orang ini semua tenggelam dalam kegembiraan menemukan gua Hongya sebelumnya, tetapi tidak ada yang mengira begitu banyak orang akan mati di depan pintu masuk gua pada detik berikutnya. Pantas saja orang-orang yang pernah ke gua Hongya tidak pernah kembali. Melihat mayat-mayat di tanah, Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas pelan. Duri beracun yang baru saja terbang itu sangat cepat, dan sudutnya juga sangat rumit. Jika tidak ada cara bagi orang biasa untuk melarikan diri, mati di sini adalah hal yang wajar. Untungnya, ada orang-orang di depan kita yang menemukan jalan, kalau tidak kita mungkin yang mati. Mengdi menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan lembut. Kamu bajingan Ye Juechen, mengetahui bahwa tempat ini sangat berbahaya, bahkan memintaku untuk datang dan mencarikannya bahan obat. Jika bukan karena takdirku, akulah yang akan terbaring di sana sekarang. Fendi Zanders tidak bisa mau tidak mau diam-diam memarahi Ye Juechen di dalam hatinya.